Kita berkata bahwa saya tidak bisa melayani seperti orang lain. Saya tidak bisa berkhotbah seperti orang lain. Saya tidak bisa menjadi worship seperti orang lain. Saya tidak bisa main musik seperti orang lain. Atau jadi singer seperti orang lain. Kadang-kadang kita banyak alasan untuk melayani Tuhan. Tidak bisa inilah, tidak bisa ini, dan lain sebagainya. Tapi coba saudara ingat, ketika Nabi Elia lapar, siapa yang Tuhan pakai untuk mengirim makanan buat Nabi Elia? Apakah pendeta, apakah manusia? Tidak, burung gagak Tuhan pakai. Ketika Nabi Yunus larikan diri dari panggilan, apa yang Tuhan pakai? Ikan Tuhan pakai. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang serukan katakan, Hosana bagi raja, tinggikan dia. Orang-orang Farisi ahli Taurat berkata, Tuhan Yesus suruh orang-orang diam. Yesus bilang apa? Kalau orang-orang ini diam, maka batu-batu menyanyi. Coba saudara ingat, ketika Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan pakai apa untuk menegur Petrus? Dia pakai ayam. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau ayam Tuhan bisa pakai, ikan Tuhan bisa pakai, burung gagak Tuhan bisa pakai, batu Tuhan bisa pakai. Apalagi kita yang dicipta segambar dengan Dia. Kita yang dicipta secara spesial. Ketika Tuhan ciptakan bumi serta segala isi, Dia berkata, berfirmanlah Tuhan, jadi ini, jadi ini. Tapi ketika Dia menciptakan manusia, ada perundingan ilahi, ada pertemuan ilahi. Dia berkata, marilah kita jadikan manusia serupa dan segambar. Artinya bahwa manusia itu spesial, manusia itu wujud Allah. Jadi kalau ayam Tuhan bisa pakai, ikan, batu dan lain sebagainya Tuhan bisa pakai, apalagi kita. Jadi persoalannya bukan masalah kita bisa atau tidak. Kita jadi worship leader sama dengan orang yang tidak. Tapi yang menjadi persoalannya ialah kita mau atau tidak. Kita responi tidak itu panggilan. Ketika kita mau dan kita taati, kita responi panggilan itu, maka berlakulah di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dia berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu punya kuasa dan kamu akan menjadi berkat-Ku ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, jadi poin paling penting sebenarnya bukan masalah kamu bisa atau tidak, bukan kamu hebat atau tidak, tapi yang menjadi persoalannya ialah bahwa kamu meresponi tidak panggilan Tuhan, kamu taati tidak panggilan Tuhan, kamu indahkan tidak panggilan Tuhan. Kiranya renungan sederhana ini, motivasi ini mendorong kita, membuat kita lebih berapi-api lagi di dalam melayani Tuhan, sehingga seluruh dunia boleh mendengar berita tentang Injil, berita keselamatan, karena kita dipilih untuk menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati. Salam dan haleluya.